Hubungan antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya Laura Mezani Naseru Asri alias Loli kembali menjadi perbincangan panas publik. Ya, di tengah mencuatnya kontroversi Loli dan Mama Eda, tak sedikit netizen yang mengingatkan sikap Loli yang kini bak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Seperti diketahui, jika dipukul mundur oleh waktu, Nikita Mirzani sangat memperjuangkan Loli mati-matian dalam segala hal, lantaran tidak ingin jika Loli merasakan pahitnya kehidupan. Namun, saat itu Loli lebih memilih untuk terbang bebas, hidup terkatung-katung di luar negeri. Maka inilah 5 sikap Loli yang jadi blunder bagi dirinya sendiri versi Cumi Top 5. Perselisihan antara Nikita Mirzani dan Loli memang bukan menjadi hal yang tabu jika didengar. Bahkan hingga saat ini, konflik ibu dan anak itu belum juga menemui titik perdamaian. Seperti diketahui, kemarahan Nikita Mirzani kepada Loli dipicu karena sikap putri sulungnya yang terang-terangan berpihak kepada mantan suaminya, Antonio Dedola. Ironisnya, tidak hanya berada dalam kubu ayah sambungnya, diduga Loli pun turut menghina ibu kandungnya sendiri dengan berkoar di media sosial jika Nikita Mirzani adalah sosok ibu yang kejam. Maka inilah pernyataan mengejutkan Loli tentang Nikita Mirzani. Jadi mama aku ngechat aku di WA dan dia suruh aku untuk ngejelek-jelekin kayak Antonio di sosial media. Dan aku juga harus ngechat mamahnya dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya. Ngerti gak maksud aku? Aku juga bingung, dan aku juga shock pas aku tahu Antonio left. But like, aku juga shock waktu itu. Kayak aku juga gak tahu harus ngapain. Kayak Antonio itu selalu ada buat kita. Kayak kemana, kayak di situasi apapun kayak dia selalu ada buat kita dan dia selalu dengerin. Sedangkan kayak mama aku pergi dan emang mama aku emang tipe kalau orang yang kayak keras kepala. Jadi aku juga nggak bisa ngomong ke dia. Dan aku emang I'm afraid to talk like everything with her, cause like I don't know. Aku nggak deket aja sama dia karena aku takut dipukul. Ngerti nggak maksud aku? Karena emang aku dipukul sama mama aku. Mungkin dengan peraturan yang di rumah ini dia tidak bisa ikutin gitu kan. Pas dia beranjak umur 13 tahun gitu kan. Jadi dia punya dunianya sendiri gitu. Tapi kan balik lagi as a parent ngasih tahu yang benar. Mungkin gue tidak menjadi ibu single mother yang sempurna gitu. Tapi gue selalu pengen anak-anak gue itu ya gue didik dengan sebaik mungkin gitu. Karena kan kalau lihat berita ya, anak umur 13 tahun hamil gitu kan, anak umur 13 tahun diperkosa gitu kan. Gue tuh teriang-iang gitu di otak gue, jangan sampai pergaulan bebas ini terjadi sama anak gue yang perempuan. Pasca terlibat konflik dengan ibu kandungnya sendiri, siapa sangka pada saat itu Loli juga sempat menguliti tabiat buruk Nikita Mirzani. Ya, dalam pernyataannya, Loli secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya malu dengan kelakuan Nikita Mirzani yang kerap berjibaku dengan konflik yang kurang pantas di media sosial. Loli bahkan sampai menyebut jika dirinya kini sudah hancur akibat ulah ibunya itu. Menyikapi hal tersebut, Nikita Mirzani nyata-nyatanya hanya bisa memahami gejolak dalam diri putrinya yang masih remaja dan labil. I don't understand what is happening to her, you know? Maksudnya kayak aku di sini mau fokus sekolah, mau bikin dia bangga, tapi dia malah hancurin semuanya. Dia entah kenapa malah hancurin semuanya. Dia sampai chat guru aku, sampai chat sekolah. Dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini gara-gara aku nggak ngikutin apa yang dia mau. Dia bilang dia nggak mau bayar sekolah ini lagi buat aku. Aku emang salah ya? Aku kasih opini aku ke mama aku. Aku emang salah ya? Aku nggak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek, apalagi yang nggak bener di story aku. Apa aku salah?
Teman-teman aku lihat nanti di sekolah. Kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? I'm ashamed of myself and I'm pity of myself, of course. Because of you. You're making my life destroyed right now. I cannot even cry anymore. My tears is gone. Aku aja sekarang udah malu. Maksud aku kayak aku nggak mau ikut-ikut campur. Karena apa? Karena aku juga punya reputasi di sini yang harus aku jaga. I need to have a good image here. I don't want people to put bad image in myself. Like literally. Dan memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat benar, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin. Ya memang lagi di masanya itu meledak-ledak. Tanpa bermaksud mengungkit seberapa besar perjuangannya untuk membesarkan serta memberikan pendidikan terbaik untuk Loli, beberapa kali Nikita Mirzani mengingatkan Loli bagaimana dirinya bekerja keras banting tulang demi mengumpulkan uang agar Loli bisa menempuh pendidikan di sekolah terbaik di luar negeri. Seperti diketahui, Nikita Mirzani memilihkan sekolah asrama agar Loli terlindungi dari hal-hal negatif. Namun nyatanya itu semua disia-siakan begitu saja oleh Loli karena Loli memilih untuk berhenti dari sekolah asrama tersebut. Maka inilah ungkapan hati Nikita Mirzani melihat keputusan semena-mena dari Loli. Kalau ada anak yang bilang dia tidak bahagia semasa hidupnya, sepertinya dia harus flashback saat dilahirkan. Mana ada ibu yang mau ngejerumusin anaknya, itu nggak ada di dunia ini. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa banggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Yang mencari sekolah di UK tuh saya. Untuk menerbangkan Loli ke UK itu, saya tuh harus bayar agensi sebesar 130 juta untuk mencarikan sekolah yang benar-benar bagus di sana. Akhirnya dapat, saya bayar dia, saya bikin visa, saya bayar sekolah untuk 1 tahun ke depan. Tapi memang sekolah itu kan per terminnya harus bayar lagi. Jadi sekarang saya double ruginya. Saya rugi bayar 130 juta, saya rugi sudah 1 tahun ke depan. Puncak konflik sepertinya terjadi ketika Loli memilih keluar dari sekolah asrama di London, Inggris tersebut. Pasalnya, setelah mengungkapkan perjuangannya kepada Loli, Nikita Mirzani merasa keberadaannya sudah tak dianggap lagi oleh sang anak. Nikita Mirzani menilai jika Loli tak membutuhkan campur tangannya lagi. Lantaran menurut pernyataan Loli, Loli mengatakan bahwa dirinya ingin hidup bebas tanpa peraturan dari sang ibu. Mulai merasa jengah dengan sikap Loli, Nikita Mirzani pun akhirnya mengambil sikap tegas dengan memberhentikan biaya kebutuhan bulanan Loli dan melepas Loli dari kehidupannya. Dia bebas itu baru sekarang setelah dia berhenti dari sekolah. Karena sekolah tidak bisa menampung dia, karena dia sudah bukan pelajar di situ lagi. Itu cerita sebenarnya. Di UK itu justru dia nggak bisa bebas sebetulnya, karena dia sudah tidak bersekolah di sana. Gitu, makanya dia keluar dari asrama. Loli itu SMA kelas 1 tuh seperti pesantren, boarding school. Justru dia tidak bebas lama di sekolah. Tapi nggak apa-apa lah, namanya untuk anak kan kita mau yang terbaik. Ternyata kan dia di sana malah pikirannya lain. Ternyata, wah UK gue bisa bebas gitu. Pada saat Nikita Mirzani memutuskan untuk memblokir akses tanggung jawabnya kepada Loli, tiba-tiba muncul sosok Mama Eda, wanita asal Timor Leste yang tinggal di London, Inggris.
Dalam kondisi Loli terkatung-katung di luar negeri, awalnya Mama Eda terlihat seperti pahlawan. Tak punya sandaran di negeri orang bagi anak perempuan remaja seperti Loli, tentu kehadiran Mama Eda seperti malaikat penolong bagi Loli. Tapi belakangan, Mama Eda juga akhirnya mulai merasa jengah dengan kelakuan Loli yang terkesan tidak tahu diri. Menanggapi hal ini, Nikita Mirzani secara tidak langsung membela Loli. Menurut Nikita Mirzani, yang salah adalah Mama Eda karena telah menghasut putrinya keluar dari sekolah asrama. Kalau gue nggak pernah sakit hati, mungkin kaget aja nyesek gitu loh, Kak. nggak juga sih sama apa yang dia lakukan selama ini tuh. Nggak ada gue sakit hati. Siapa yang nggak tahu malu? Lo mamanya aja nggak tahu, Nikitanya aja nggak tahu malu, nggak tahu berterima kasih. Gue cuma bisa melihat seperti kayak gini. Wah, anak ini anak yang biasanya kemana-mana dijaga, terus lihat dunia luar, tapi dunianya sudah berbeda, merasakan kebebasan gitu. Jadi kalau dibilang sakit hati nggak nih? Nggak. Sedih nggak? Sedikit. Yang musuhnya adik saya tepok tangan. Yang ceritanya fansnya pronya adik saya lagi pada miris juga. Kok bisa, kok bisa, kok bisa. Akhirnya kan coba bisa ngomong di situ. Kok bisa ya? Kasian ya. Kemudian akhirnya apa? Yang pro sama adik gue ngebully anaknya. Ya kan? Banyak tuh yang bully yang bilang, Mimi kamu tuh udah bener bla bla bla, dasar anak durhaka. Biar begini, biar begono, doain yang jelek-jelek. Lu kira gua demen ponakan gua dikatain? Lu kira gua demen adik gue? Ini ponakan gue nih, darah daging juga kan, darahnya ada di gue. Lagi dihina-hina orang, dikira gue seneng? Kagak.